Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Ini udah mau maghrib teman-teman. Ini udah jam hampir setengah 6 ya di sini teman-teman. Ini karena cuaca mendung dan hujan sebentar ya barusan tadi teman-teman. Dan tadi sebenarnya saya udah bikin video ya teman-teman ya, tentang video pemangkasan tanaman. Cuman ternyata teman-teman pas kita render itu teman-teman tuh nggak bisa jalan ya, dari mulai 0 sampai 2 giga itu nggak bisa jalan teman-teman ketika kita render ya. Jadi terus daripada hari ini tidak ada video ya, kita ngobrol-ngobrol seperti ini saja teman-teman. Bentar ya, kita ngudut dulu ya teman-teman ya. Habis keramas teman-teman. Ini tadi memakai sampo Rejoice teman-teman. Sampo Rejoice. Teman-teman kalau kalau pakai sampo itu sampo apa teman-teman, nanti tulis di kolom komentar ya. Dan kebetulan hari ini adalah hari Kamis ya teman-teman. Nanti habis sholat maghrib itu kita akan kumpulan ke, istilahnya itu tahlil rutinan ya di kampung ya, karena saya orang kampung teman-teman. Jadi ada tahlil rutinan di kampung itu nanti setelah sholat maghrib sampai isya ya teman-teman. Nanti acaranya seperti itu. Kali ini saya mau bercerita saja teman-teman, bahwa ini juga pengalaman mungkin yang bisa saya bagikan kepada teman-teman jika teman-teman menonton video ini. Jadi nanti ada ada pengalaman baru, ada hal-hal baru yang bisa berguna buat teman-teman ya. Jadi cerita ini berawal dari 3 tahun kemarin teman-teman. Sekitar 3 tahun lebih kemarin itu ada salah satu sahabat saya itu beli bibit di tempat saya teman-teman. Itu beli bibit alpukat. Waktu itu teman saya itu beli 5 buah ya, 5 buah, dan ditanam udah 3 tahun lebih, 3 tahun setengah tepatnya teman-teman. Dan tahun kemarin itu udah berbuah sebenarnya, cuman nggak maksimal ya karena kurang perawatan, cuma berbuah berapa biji gitu ya, karena memang nggak ada air di sana, jadi nggak begitu terawat. Nah setelah berbuahnya kan tahun kemarin ya teman-teman ya, dan tahun ini itu berbuah lagi teman-teman. Itu karena udah istilahnya dirawat ya dengan karyawannya. Itu ada yang merawat, jadi pemupukannya dijaga, pengompresannya juga dijaga ya teman-teman ya, dan pengairan juga terjagalah, pokoknya dirawat itu. Dan di tahun kedua berbuah ini teman-teman itu udah tembus sekitar 1 kintal lebih. Ada, kalau menurut laporannya kemarin itu udah sekitar 1 kintal 40, berbuahnya sekitar 1 kintal 40 ya teman-teman ya. Jadi dari 5 pohon itu udah dapat sekitar 6 kintalan teman-teman. Itu cuma 5 pohon, sedangkan di lahan itu ya, di lahan teman saya itu kalau mau ditanami 100 pohon juga masih bisa teman-teman. Karena teman saya itu juga kurang pengalaman di pertanian ya, jadi nggak begitu konsentrasi di sana. Bentar teman-teman, ini rambutnya kok agak sulit ya, karena biasanya kan memakai sampo clear ya teman-teman ya. Sekarang memakai sampo Rejoice itu jadi agak terlalu lunyu gitu loh teman-teman. Tuh rambutnya langsung seperti ini. Udah biarin lah rambutnya seperti ini, nggak apa-apa ya teman-teman ya, karena sampo Rejoice itu benar-benar membuat rambut kita menjadi lebih lunyu teman-teman. kayak siapa namanya, kayak Bakisfa itu kan lunyu ya kulitnya teman-teman. Itu terlalu indah untuk disakiti teman-teman. Mbak Naila juga, Mbak Najwa itu kan kulit-kulitnya seperti porselen ya teman-teman. Pokoknya itu beberapa tipe-tipe wanita yang tidak boleh disakiti itu teman-teman. Itu harus disayangi dengan sepenuh hati itu. Dari mana tadi sampai lupa teman-teman. Oh, dapat 6 kintal ya. 6 kintal itu saya ambil sendiri teman-teman. Dah tak ambil semua, tak jualkan gitu kan.
saya jualkan di sini. Jadi kita nggak perlu jual keluar saja. Jadi customer saya itu yang udah sering beli bibit, beli buah di tempat saya itu kan banyak yang ngantri. Kayak istilahnya kalau buah-buah alpukat yang baik, yang enak itu kan nggak perlu nggak perlu kita buang ke pasar teman-teman. Cukup saya kabari lewat WA saja udah pasti diserap teman-teman. Karena satu orang itu bisa ambil langsung 30 kilo gitu kan, udah tahu kualitasnya. Buah dari kita itu kan udah pada paham ya. Berarti kalau buah dari kita itu udah pasti buahnya bagus, jaminan dan garansi seperti itu ya. Jadi satu orang itu kadang beli 30 kilo teman-teman, dan 30 kilo ya, satu orang kadang 30 ya, ada yang 10, ada yang 5 kilo, ada juga yang 1 kilo, 2 kilo itu juga ada teman-teman. Cuman kalau buah di tempat saya biasanya ya diambil oleh beberapa orang yang tertentu saja teman-teman. Seperti misalnya saudara kita yang teman-teman kita yang mohon maaf ya, nggak rasis ya teman-teman ya, nggak sara ya, yang yang Konghucu itu kadang kan beli untuk beribadah ya. Jadi kadang beli yang bagus-bagus seperti itu sering di tempat saya teman-teman. Jadi buahnya itu langsung diserap. Makanya saya jarang sekali untuk posting buah itu, karena ya untuk di tempat saya saja saya udah kewalahan untuk menghadapi orderan dari teman-teman saya gitu loh teman-teman. Dapat 6 kintal dan harganya 35.000 satunya teman-teman ya. Per 1 kilonya 35.000. Nah, setelah terjual itu kita bagi hasil dengan teman saya. Kan saya beli ya. Waktu itu saya beli semuanya kan ya. Saya ada labanya sedikit ya teman-teman ya. Ada laba lah untuk kebutuhan kita. Nah, ada penyesalan gitu loh dalam diri teman saya ketika tahu bahwa pohonnya itu bisa menghasilkan duit sebegitu banyak teman-teman. Karena ya dalam asumsinya itu kalau petani kan ya nggak dapat untung banyak gitu kan, sepengetahuan teman saya itu ya. Padahal kalau kita serius ya lumayan teman-teman. Sekarang kalkulasi sendiri saja ya 35.000 1 kilo ya teman-teman ya. Satu pohon itu dapat 1 kintal 40 sampai 1 kintal 60 kan ya udah ketahuan duitnya berapa teman-teman. Nah, penyesalannya gini, kenapa kok enggak 3 tahun kemarin itu baru ditanami semuanya gitu loh. Ditanami 100 pohon di tempat teman saya itu loh. Kok cuma tanam 5? Nah, padahal kalau 100 pohon juga masuk gitu. Dan sisanya masih masih terbengkalai teman-teman, lahannya itu masih terbengkalai. Masih istilahnya itu masih banyak rumputnya, jadi nggak begitu dirawat. Karena teman saya itu kan bukan petani ya, jadi seorang pegawai juga. Pegawai pajak istilahnya seperti itu teman-teman. Terus karyawannya yang di rumah itu kan disuruh untuk mengawasi rumah tersebut, jadi ya nggak mengurusi lahannya teman-teman, padahal tanah ada teman-teman. Nah, setelah menghasilkan uang sebanyak itu teman-teman, baru teman saya itu mau untuk membuka lahan lagi gitu. Selain yang di belakangnya itu, yang di belakang 5 itu disuruh untuk tanami semuanya lah, wis berapapun itu Pak, nanti ditanamkan sekalian gitu. Dan baru kita tanamkan minggu-minggu ini teman-teman. Jadi saya dengan teman saya dibantu oleh teman saya itu ada 6 orang, kita buka lahan itu, kita bersihkan dan kita tanami. Dan udah selesai sekitar 1 minggu kemarin teman-teman. Sayang sekali saya nggak mendokumentasikan kegiatan penanamannya ya teman-teman ya, karena waktu itu kondisinya hujan, jadi mau pegang-pegang kamera juga males ya teman-teman ya. Karena HP juga udah butut, nanti kalau rusak kan ya saya belum bisa beli lagi teman-teman. Jadi kalau di lahan itu sering kadang nggak bisa nggak bisa pegang HP, kadang ya udah tangan udah kotor ya, karena kita kan bekerja ya di ladang ya, kita melakukan penanaman seperti itu ya. Kadang hujan juga teman-teman, itu juga jadi masalah. Kadang kita di daerah-daerah yang sulit sinyal seperti itu teman-teman. Kadang juga baterai kalau terlalu mencari sinyal kan juga sulit ya teman-teman ya. Jadi kadang cepat habis dan kendalanya seperti itu. Setelah itu setelah kita tanam, balik lagi ke cerita teman saya, setelah kita lakukan penanaman di sana itu dan sudah selesai,
saya sempat ngobrol, jadi ngobrol lumayan panjang dengan teman saya. Jadi kita nyantai, kita ngobrol-ngobrol hampir 2 jam teman-teman, ngobrol membahas masalah perkebunan. Dan teman saya itu bilang juga, kok kenapa nggak dari dulu gitu loh ya, apa namanya, kita tanam seperti itu, kok baru sekarang seperti itu. Ya saya jawabnya enteng teman-teman, kalau di belakang ya penyesalan, kalau di depan ya pendaftaran, saya bilang gitu ya. Teman saya ketawa, nggak apa-apa, yang penting udah tanam kan ya udah beres pak, saya bilang gitu. Lahannya itu asik teman-teman, lahannya itu apa namanya, lahannya itu lahan rata teman-teman. Jadi lahan, kalau orang zaman dulu itu kan tanahnya luas-luas ya. Jadi teman saya ini dari keluarga orang yang berada teman-teman, jadi lahan dari orang tuanya itu banyak sekali teman-teman. Cek bentar itu rambutnya kok mengganggu teman-teman, jadi nanti saya nggak kelihatan ganteng gitu loh teman-teman kalau rambutnya seperti ini. Ini udah maksimal apa belum teman-teman? Udah ya, kelihatan maksimal ya teman-teman ya, gantengnya maksimal ya. Gimana komen ya, maksimal apa belum ini anunya. Gelem. Iya oke, mau. Itu anak saya yang nawarin bakso teman-teman. Loh, dari mana tadi teman-teman, kok lupa saya. Oh, dari penanaman tadi ya. Oh iya, teman saya itu kan apa namanya, dari keluarga orang yang berada gitu loh. Tadi warisan dari orang tuanya itu banyak teman-teman. Di beliau itu cerita bahwa dia masih ada 2 hektar yang belum tertanami teman-teman. Istilahnya itu masih dibuat apa namanya, ya nggak dirawat gitu loh teman-teman. Jadi lahannya itu terbengkalai itu, saking kayanya, jadi saking banyaknya tanah gitu loh teman-teman. Ya planningnya kan kalau orang-orang pegawai itu rata-rata kan ya dibuat bangunan buat persewaan gitu ya. Ya nggak apa-apa, itu sama saja teman-teman, itu kan ya memanfaatkan lahan yang ada. Cuman karena teman saya itu sharing dengan saya, ya saya kasih arahan untuk menanam pohon alpukat gitu ya, atau pohon durian. Dan setelah saya tanamkan itu, di lahannya itu masuk sekitar 100 pohon, dan ada sekitar 1,5 hektar lagi yang belum ditanami. Dan kita udah bersepakat bahwa nanti kita akan coba tanam pete di sana teman-teman. Karena pete itu juga nggak bisa dipandang remeh teman-teman. Pete itu juga komoditas yang bagus kalau saya bilang ya. Jadi perawatan yang nggak maksimal karena lahannya kan agak jauh dari tempat mukimnya ya teman-teman ya. Kalau alpukat nanti ya habis kalau nggak nggak dijaga, nggak dikasih pagar kan ya habis ya teman-teman. Saya sarankan untuk tanam pete, dan kayaknya beliau bersepakat juga, nggak apa-apa tanam pete saja no. Kalaupun dicuri orang kan pete ya paling dicuri ya separuh ya teman-teman ya, dan separuhnya kan masih bisa panen. Karena teman saya ini juga nggak akan bermukim di sana teman-teman, jadi akan pindah ke apa namanya, ke tempat yang lain gitu loh, istilahnya akan akan menetap di kota, nggak akan mau tinggal di desa. Jadi ya, saya sarankan seperti itu, dan saya tawarkan juga bahwa kan saya punya tim ya teman-teman ya, tim untuk melakukan perawatan. Jadi gini saja pak, saya bilang gitu, nanti saya rawatkan, nanti panennya kita bagilah, istilahnya seperti itu. Cuman bibit dan apa namanya, dan pupuk dan kebutuhan yang lain ya dari bapak, saya bilang gitu. Tapi untuk menambah penghasilan dari teman kita yang bantu kerja ya, kita tanami cabai di sekitarnya. Jadi untuk kebutuhan apa namanya, untuk beli rokok, untuk beli jajannya istilahnya itu kita tanami cabai untuk tumpang sari, dan cabainya itu menjadi hak milik dari yang merawat, seperti itu teman-teman. Jadi kita udah bersepakat, next sekitar 1 bulan lagi kita bikin apa namanya, kita buka lahannya itu teman-teman. Lahannya itu istimewa teman-teman, karena diapit oleh 2 sungai teman-teman. Bukan sungai gede, cuman sungai kecil, tapi tiap waktu itu ada airnya terus di situ. Jadi nggak sampai kering gitu loh teman-teman. Cuman masalahnya kan ya nggak ada yang rawat. Cuma masalahnya kan seperti itu saja.
Jadi kalau ada 2 aliran sungai walaupun kecil tapi ada airnya itu udah cukup untuk berkebun. Karena kalau berkebun nggak ada airnya teman-teman, ya jangan berkebun, lupakan saja teman-teman. Karena air itu sangat penting. Wong tubuh kita itu 90% air ya teman-teman ya. Jadi ya harus apa namanya? Harus ada airnya teman-teman. Kelihatan keren nggak teman-teman? Ini rambutnya agak mau turun-turun saja teman-teman. Poninya ini loh, turun-turun terus seperti ini teman-teman. Saya kapok memakai sampo Rejoice teman-teman, ini terlalu lembut teman-teman. Ini konten apa ini? Kita ngobrol ya, ngobrol santai teman-teman. Jadi sabar. Kalau nonton video saya itu harus sabar teman-teman. Gatal teman-teman, ini daun saya gatal banget ya. Dari pagi itu gatal banget. Biasanya kalau gatal hidung seperti ini, saya biasanya dapat rezeki teman-teman. Nanti malam atau nanti sore itu biasanya dapat rezeki teman-teman. Ya amin ya rabbal alamin. Karena memang nanti malam ada tamu juga yang akan main ke sini ya teman-teman ya. Istilahnya itu akan ke tempat saya untuk melihat beberapa bibit buah ya. Tadi ada teman subscriber juga teman-teman di Juragan Jambu yang apa namanya, yang kemarin tanya-tanya seperti ini, kalau bibit mangga ada apa enggak Pak Anu? Ada, saya bilang gitu. Cuman mangganya mangga impor ya yang ada di sini. Jadi kalau kayak mana lagi gadong itu kita nggak bikin ya teman-teman ya. Jadi yang ada itu Gisi, ginseng, manduan, wanwen seperti itu ada teman-teman. Jadi kita punya yang seperti itu, malah punya yang impor-impor gitu ada. Mahathir yang gede-gede itu juga punya teman-teman. QJ juga punya. Punya yang enak-enak, yang impor-impor teman-teman. Makanya Mbak Kiswahaka itu suaminya orang impor ya teman-teman ya. Karena nggak mau dengan orang Indonesia. Karena kata Mbak Kiswah itu enak yang impor. Terus apa lagi teman-teman? Ini masih durasinya kurang teman-teman. Oh oke, gini. Saya bercerita tentang jam tayang saja teman-teman. Yo. Jadi gini, apa namanya? Di hari ini hari Kamis ya teman-teman. Jam tayang saya itu udah tembus 1200 teman-teman. Jadi tiap hari itu naik teman-teman. Jam tayang itu ya kadang naik 25, kadang naik 50 seperti itu. Rutin kontinu gitu loh teman-teman. Update dari itu kan 2 hari sekali ya teman-teman ya. Kalau mungkin sekarang itu kalau saya bilang ya teman-teman, itu mungkin update-nya 1 minggu sekali teman-teman. Karena kalau di tiap harinya itu nambahnya itu sedikit ya, 25, 50, kadang 25, kadang 50 seperti itu. Tapi ketika udah 1 minggu nanti ada lonjakan gitu teman-teman. Ada lonjakan sampai 200 gitu, kadang sampai 300 juga. Di 2 minggu ini ketika saya mulai rajin untuk membuat video dan saya buat premiere ya teman-teman, itu kenaikannya sangat pesat sekali dari 0 JT atau istilahnya cuma 200 jam tayang saja teman-teman. Kan ada video 5 bulan kemarin itu ada beberapa ya video pendek-pendek itu kan cuma mengumpulkan jam tayang sekitar 200 atau 300 saya lupa teman-teman. Dan di dalam waktu 2 minggu ini udah tercapai sekitar 1200. Jadi dalam 2 minggu ini udah dapat 1000-an ya teman-teman. 1000 JT itu kan ya udah lumayan sekali teman-teman. Dan saya berterima kasih sebanyak-banyaknya kepada teman-teman yang sudah support untuk menonton video ini secara penuh ya teman-teman ya. Sudah, kalau punya beberapa perangkat itu diputar dengan beberapa perangkat itu, saya mengucapkan terima kasih banyak teman-teman. Tanpa bantuan teman-teman itu saya nggak bisa teman-teman untuk mengejar JT. Apalagi saya orang yang nggak terkenal ya teman-teman ya. Walaupun ganteng kan nggak terkenal teman-teman. Narsis ya teman-teman ya. Saya memang dari kecil tuh narsis teman-teman. Makanya ketika membuat video itu saya happy karena ini apa namanya ya, membuat kenarsisan saya itu terwadahi gitu loh teman-teman. Ini video saya buat dengan
seadanya dengan pencahayaan yang kalang kabut seperti ini, pedut kabut seperti ini. Saya nekat bikin video, hasilnya nanti kalau ngeblur di tempat teman-teman ya nggak apa-apa ya teman-teman ya, mohon dimaafkan ya, karena ya namanya kita keterbatasan dengan semua hal. HP juga butut yang kita pakai, ini HP Redmi Note 7 teman-teman. HP Redmi Note 7 udah lebih dari 10 tahun saya pakai teman-teman, dan tetap bisa buat konten, tetap bisa buat YouTubean, bisa buat WA, buat bekerja juga bisa teman-teman. Belum punya rezeki lagi untuk beli HP yang baru, nggak apa-apa, kita bersabar, pokoknya kita semangat. Karena ada lagunya teman-teman ya, semongko semongko tetap semangat Mas yo rondo. Karena ada lagunya. Pokoknya bersemangat, karena semangat itu modal ya teman-teman. Ini hujan teman-teman, saya majukan ya biar nggak kehujanan. Kalau deket ini malah kelihatan ganteng ya teman-teman ya. Ini lebih apa namanya, lebih kelihatan lembut dan ganteng ya. Heran saya ini kalau lihat-lihat kamera sendiri. Nanti akan saya buat Premiere ini teman-teman. Jadi kalau di Premiere saya itu bebas teman-teman, mau komen apapun itu bebas, mau menghujat, mau teriak-teriak bebas teman-teman. Pokoknya kalau teman-teman punya unek-unek dilimpahkan di Premiere saya saja teman-teman. Kita cari hiburan ya teman-teman ya. Kita udah penat dengan kehidupan kita udah punya banyak tanggungan, udah punya banyak masalah dan lain sebagainya, punya persoalan-persoalan yang harus kita selesaikan. Jadi kalau nge-YouTube harus happy teman-teman, harus senang gitu istilahnya ya. Jangan serius-serius ya, bercanda teman-teman. Kita cari hiburannya murah meriah, nge-YouTube teman-teman. Kalau hiburan yang mahal kan kalau teman-teman ke luar negeri gitu ya. Kalau saya nggak bisa teman-teman, karena memang nggak ada. Hiburan saya ya nge-YouTube ini bikin video, membuat video yang bermanfaat untuk orang lain. Atau kalau seperti ini kan nggak bermanfaat videonya ya, ini kan unfaedah ya video ini. Minimal itu bisa membuat teman-teman tersenyum melihat kegantengan saya ini yang dipaksakan seperti ini loh teman-teman. Ganteng-ganteng yang dipaksa seperti ini kan bisa membuat teman-teman tersenyum. Itu saya udah seneng banget, udah berbahagia banget itu teman-teman. Dan mohon restu ya teman-teman ya. Wih kok emang mau menikah ya kok mohon restu ya. Iya memang. Oh iya, enggak, saya udah cukup satu saja teman-teman kalau menikah. Maksud saya gini loh, saya minta restu pada teman-teman karena 1 minggu lagi saya ada proyek teman-teman. Istilahnya itu penanaman ya, penanaman yang melibatkan melibatkan desa. Jadi ada suatu desa gitu ya, itu karena perangkat desanya itu sahabat saya, atau istilahnya kita udah berkawan lama sekali. Kemarin itu ada istilahnya program desa, ketahanan pangan desa, istilahnya seperti itu teman-teman. Jadi ada pengadaan bibit, itu ada sekitar 2.500 bibit yang akan ditanam ya, dan itu dibagikan gratis ke warga. Nah teknisnya saya nggak tahu, karena saya juga nggak mau tahu tentang itu. Yang pasti teman saya itu sebagai perangkat desa meminta saya untuk menyediakan bibit alpukat sebanyak 2.500 yang akan dibagikan gratis ke warga, istilahnya seperti itu teman-teman. Dan uang sudah masuk, semuanya teman-teman. Istilahnya udah clear masalah keuangan, jadi tinggal kita kirim saja. Itu 1 minggu lagi teman-teman pengirimannya. Saya minta doa restu dari teman-teman biar lancar ya teman-teman ya, karena ini proyek yang lumayan gede buat saya teman-teman. Ini proyek yang istilahnya saya agak gede, sekarang ini agak gede, baru sekali ini dapat proyek yang gede, istilahnya seperti itu teman-teman. Dan semua itu dari YouTube teman-teman, karena teman saya, sahabat saya ini dulunya kan nggak tahu kalau saya usaha pembibitan teman-teman ya. Tahunya kan saya cuma punya beberapa koleksi di rumah gitu saja ya. Jadi teman saya ini, sahabat saya ini nggak tahu kalau saya jualan bibit gitu loh. Tahunya di YouTube teman-teman. Dan sekali lagi bahwa efek dari YouTube ini luar biasa teman-teman. Jadi
teman saya itu iseng-iseng nonton YouTube dan ketemu dengan channel saya ini Juragan Jambu dan tanya, loh ini kok kayak temanku gitu kan. Jadi temanku tuh lihat di profilku ini kan ada nomor WA-nya teman-teman, lihat-lihat dikepoin ya, kalau bahasa anak sekarang kan dikepoin ya, itu tahu oh nomornya ini, langsung ngebel bilang seperti ini, bro gini. Kita udah memang udah lama nggak jumpa ya, itu teman saya dulu di pondok teman-teman. Jadi ketika masa SMP, masa sanawiyah itu kan saya mondok ya teman-teman ya. Jadi itu teman saya udah lama sekali, sahabat saya mulai dari kecil teman-teman, istilahnya seperti itu. Desanya memang jauh dari sini teman-teman, ya sekitar 40 kilo lah dari sini. Terus beliau tanya, terus saya jadi YouTuber ya, bilang gitu. Iya bro, nopo, saya bilang gitu. Jualan bibit apa saja seperti itu. Terus tanya, waktu itu masih WA, terus saya telepon saja lah. Cuman waktu itu masih memang belum diangkat karena kan mungkin lagi sibuk ya, karena siang mungkin di kantor atau apa kan ya teman saya itu. Jadi malamnya itu baru bisa telepon, dan itu pun saya ditelepon sama teman saya itu, sama sahabat saya ditelepon, terus diutarakan maksudnya dan tujuannya seperti ini. Terus dan karena ini untuk kebutuhan desa, saya juga bersemangat untuk memberikan harga yang lebih murah teman-teman, istilahnya seperti itu. Jadi nggak saya gas harganya teman-teman, saya kasih agak murah lah, karena untuk desa, untuk negara kita kan istilahnya teman-teman ya. Saya kan orang Indonesia teman-teman walaupun keturunan Eropa, tapi saya tetap bangga dengan Indonesia teman-teman. Saya kan keturunan dari Jerman ya teman-teman ya, makanya seperti ini, gantengnya seperti ini teman-teman ya. Saya asli keturunan Jerman teman-teman. Konten gendeng ini teman-teman ya. Setelah ditelepon dan kita deal seperti itu, saya bilang Sherlock lah, saya main ke tempat mula, saya bilang gitu. Terus saya di Sherlock, saya main ke sana dan ketemu. Itu 2 hari setelah kita telepon ya teman-teman. Jadi saya ketemu dengan teman saya itu, dengan sahabat masa kecil saya itu, terus bilang seperti ini. Ya sekali lagi YouTube itu mempersatukan semuanya teman-teman. Kayak kita ini kan nggak tahu ya, tapi kita saling support di YouTube itu kan. YouTube ini mempersatukan kita semua. Juga teman-teman yang dari masa lalu itu kan ngumpul juga setelah tahu YouTube kita ya. Ya seperti itu, bahwa efek dari YouTube ini sangat luar biasa untuk bisnis kita, untuk mencari kawan, untuk mencari sahabat, itu banyak sekali teman-teman. Kalau saya nge-YouTube itu nggak suka cari musuh teman-teman, saya juga sukanya itu cari temen ya. Jadi siapapun itu saya temani teman-teman, mau itu perempuan mau laki-laki, itu saya berusaha untuk berteman dengan mereka teman-teman. Makanya saya selalu meramaikan ya, di live di Premier siapa itu saya selalu meramaikan dengan komentar-komentar lucu saya ya. Ya biar akrab teman-teman, karena kalau kita komentar cuma menyapa-nyapa di live atau Premier orang itu kan ya kayak nggak berkesan gitu teman-teman. Jadi saya berusaha untuk membuat suasana menjadi cair dengan ngelucu di sana. Jadi biar akrab ya istilahnya seperti itu teman-teman. Ini udah tarhim teman-teman, dan ini udah masuk waktunya maghrib ya. Saya persiapan karena saya akan ke musola. Karena kalau kemis ini saya dapat dapat bagian untuk nyapu ya teman-teman ya. Ya nyapu-nyapu lah untuk bantu-bantu di musola. Nanti setelah sholat kita nyapu-nyapu, terus ini membersihkan musola lah seperti itu. Karena kan ada kayak jadwal piketnya kayak sekolah itu teman-teman. Dan itu adalah bentuk kerukunan di kampung saya teman-teman, dan itu sangat positif sekali. Sesibuk apapun saya tetap konsisten untuk menghadiri acara itu, bersih-bersih ya, karena itu adalah kebudayaan di kampung kita. Udah ya teman-teman ya, videonya seperti ini saja. Mohon maaf udah menghabiskan waktu teman-teman selama 30 menit untuk menonton video yang receh seperti ini. Terima kasih banyak atas supportnya. Sehat selalu untuk semua teman-teman. Saya akhirilah videonya. Saya tutup dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Juragan Jambu. Kelihatan ya teman-teman ya, gantengnya ini natural ya. Besok saya akan pakai sampo clear lagi teman-teman. Saya nggak mau pakai Rejoice karena Rejoice ini terlalu lembut teman-teman. Dan ini terlalu, turunnya itu langsung
tergerai gitu loh. Kalau pakai clear enak teman-teman. Dadah, makasih teman-teman.